Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nur Aisyah sebagai kepala sekolah. Juga yang kita hormati Bapak calon haji ya, Samsudin SPD sebagai wakil kurikulum. Juga ada Ibu Roiyah selaku kesiswaan. Juga Bapak Ibu guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa pergi haji dan pergi umroh. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, ini sampai pada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada minggu yang lalu Pak, 2 minggu yang lalu Pak. Pokoknya saya juga kaget gitu kalau saya sampai terpilih gitu kan. Ternyata apapun yang terjadi saya harus hadapi gitu. Ternyata saya mendapat panggilan untuk melaksanakan pengimbasan materi pendidikan guru penggerak. Yang selama ini sebenarnya saya nggak mau tahu ini penggerak apa penggerak. Saya nggak pengen tahu. Tapi akhirnya jadi tahu gitu kan. Ternyata yang dilaksanakan selama 2 hari itu memang sungguh melelahkan gitu kan. Sebenarnya saya juga kayaknya materinya banyak ngantuk gitu sebenarnya. Ya tapi ya memang harus disampaikan. Ternyata perintahnya adalah saya harus membuat video sepanjang 45 menit. Jadi insya Allah nanti 15 menitnya kita ambil dari sini. Nanti 15 menitnya dari siswa, 15 menitnya kegiatannya, penerapannya. Jadi materi yang disampaikan di sana begitu sangat banyak, dan juga pesertanya berasal dari sekolah-sekolah mana Birma? Ya lingkungan dari Jakarta Selatan lah. Ada juga yang PNS, ada juga yang P3K, ada juga yang honor gitu kan. Tapi pada dasarnya adalah semua materi yang disampaikan harus disampaikan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang yakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi ya gitu. Nilai-nilai kebajikan Indonesia, contoh peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, kreatif, percaya diri, belas kasih, bertujuan, dan rajin, keberanian, kesantunan, banyak. Jadi kalau rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian di sana, ini banyak banget kata-katanya nih, Hasan. Terus slide berapa nih? Ibu ya, jadi kembali kita ke slide yang nomor 1 tadi, bahwasanya kita budaya positif yang sudah kita lakukan di sini terus kita kembangkan. Salah satunya disiplin. Tadi tuh kalau ada yang terlambat kita berikan sanksi dan sebagainya. Nah ini sekarang ini, Ibu tolong berhadapan dengan teman Ibu. Bu Irma berhadapan dengan, cari pasangan masing-masing. Harus ikutin apa kata saya. Saya ikut materinya. Tolong cari pasangan masing-masing. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka namanya. Nah, cobalah buka, berhadapan-hadapan, cobalah buka. Ya tar dulu apa ya? Cobalah. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Salah satu ada yang jadi A, ada yang jadi B. Coba Bu Ila B, Bu Roya A. Ya. Bu Irma sama Bu ini ada yang jadi A, ada yang jadi B. Yang satu ngepal, yang satu jangan. Cari pasangannya. Kepal tangan sekuat tenaga, sekenceng-kencengnya. Nah. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Bagaimana cara membuka tangan itu? Ayo. Ini yang dikepal itu apa?
yang ibu paling senangi dalam hidup ini, pegang. Tapi bu, yang kelompok B harus tahu apa yang dia senangi. Harus tahu. Jangan sampai ibu harus bertahan. Nanti tuh yang B ini bagaimana caranya supaya tahu dari isi kepalan ini. Nah, boleh dirayu, boleh diimbing-imbingi, ya, biar bisa membuka rahasianya yang di dalam kepalan ini. Ayo, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Ayo Bu Roya, pegang kepel yang ada di tangan ini, yang sesuatu yang paling Ibu Roya sayangi. Nah, Bu Lila harus tahu, bisa merayu, menggoda supaya bisa. Bukan dibuka begitu maksudnya, diajak ngobrol, ajak ngobrol. Ya itu permainnya gitu. Kalau dia ngasih tahu berarti ibu sukses. Nah, kalau ibu tak bisa tahu Bu Turmi yang di kepala itu apa, ibu berarti hebat. Hadiahnya hebat aja udah gitu. Tepuk tangan dong ke sendiri ya. Yang di kepala ini adalah sesuatu yang kita senangi, yang sesuatu yang kita ya gitu. Misalnya Bu Khalila yang paling senangi itu anaknya misalnya, ya kan? Bagaimana caranya menjaga anak ini jangan sampai ya gitu. Bisa coba. Jadi kalau yang kemarin didapati pelajaran ini adalah bahwasanya apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Pasti nggak bakal dibuka karena rahasia. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Pasti ada juga alasannya. Jadi diibaratkan di dalam menghadapi siswa itu kita tidak bisa memaksa. Jadi kita harus cari hatinya. Kita harus cari apa Bu Indi kalau gitu? Kan kalau saya dengar Bu Indi itu kalau pagi suka dengerin curhat murid itu salah satunya itu harus mau mendengarkan curhatan. Tadi Bu Haji benar ya suruh curhat ya. Itu ternyata Bu Indi udah lakukan setiap pagi itu pada curhat saya dengerin aja. Itu salah satu cara membuka anak kita yang selama ini macam-macam ya, caranya diajak ngobrol. Jangan dipaksa, jangan dikasih sanksi yang berat-berat. Hormat pada bendera. Saya masih melihat bendera, buka sepatu. Itu di pelatihan ini kita nggak boleh diomelin, nggak boleh. Jangan begitu katanya. Subhanallah, kurikulum merdeka kayak gitu ya. Diajak ngobrol supaya dia mau membuka kepalan tangannya bagaimana. Kira-kira udah terbayang belum ya? Gitu. Cuman kalau saya kadang-kadang suka nggak sabaran juga dengerin ngomongan orang itu. Saya maunya didengerin mulu. Jangan juga ya Pak. Makanya kata Pasam, Ustadz Anas hari ini khotbahnya kosong. Bu Indi tahu. Status kosong berarti nggak ada khotbah. Masih kosong. Berarti disuruh dengerin. Jangan ngomongin apa namanya? Jangan ngomelin orang mulu, ngajar orang mulu. Harus juga mau mendengarkan orang lain. Nih, terus lanjut aja biar cepat ya. Udah berapa jam ini Ustaz? Farhan, ada udah 10 menit. Bagaimana? Ya, ini sebenarnya udah tema yang ketiga nih. Kita cepet-cepetin aja ya. Isa jam berapa pasang? 29. Bapak Ibu, sekarang kita udah masuk yang kedua ini. Tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nih, ada kaitannya dengan kepalan tangan. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada di kelasnya siapa itu? Kalau kita datang tidur mulu. Kelas 9.
9D, 9E tidur mulu. Ternyata Pak Kailani ngirim video. Lah 9B juga tidur juga. Berarti permasalahan anak-anak kita ini hampir sama. Yang tidur. Makanya Pak, sebelum ini mau selesai nih Pak, tidur ya. Tidur, silakan tidur. Kalau kita kasih tidur, kesempatan dibuat tidur katanya. Masya Allah. Terkadang kita lebih banyak untuk melakukan hukuman kepada anak-anak kita dibandingkan dengan restitusi. Ibu ya, saya juga sering begini nih. Hukuman itu apa sih? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Kalau dia misalnya melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman. Padahal kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi akibat tindakan dilakukan. Sedangkan restitusi, pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Jadi seperti itu. Jadi harus diajak ngobrol dulu, bukannya langsung diberikan hukuman. Peraturannya adalah kamu harus negatif. Awas ya kalau kamu lakukan lagi kesalahan kamu. Hukuman kayak gitu. Tapi kalau yang kalau restitusi itu, apakah hal ini yang semuanya ingin kamu lakukan? Gitu. Beda ya kata-katanya Bu ya. Hukuman dengan. Tapi kalau Bu Turmi dan Bu Hajah Neng Ana udah pasti paham banget. Guru-guru BK ini udah paham banget kayak gini. Jadi kita lebih banyak untuk restitusi dibandingkan dengan hukuman dan sebagainya. Nih, berdasarkan di atas, maka hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Masuk nggak tuh kira-kira ya? Kayak gitu. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi. Kayak gitu. Kita udah sepakati duluan dengan kelas misalnya. Sekarang wali kelas udah pada paham semua lah. Ini mau ilmu-ilmu yang ibarat kalau kata materi saya mah, ibaratnya saya mengajarin berenang Pak Elpisan gitu. Bisa ditidur. Ibarat belajar berenang saya ngajarin Pak Elpisan. Ibarat guru saya ngajarin guru belajar ngajar, pintar-pintar semua. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang harusnya dilakukan agar lebih baik. Ada contoh kasus diceritakan sama pemateri saya, dia guru SMA. Jadi ada satu murid di SMA itu tuh kebetulan sudah CCTV semua. CCTV apa? CCTV sih? CCTV, bahasa Inggris, CCTV apa CCTV? CCTV. Itu sekolah sudah ada CCTV-nya semua. Ada satu murid, udah lagi ada pelajaran apa gitu keluar semua. Ada satu murid yang keluarnya belakangan, perempuan, mencuri HP temannya. Karena sudah ada CCTV-nya, kelihatan itu dia, tapi dia tidak mengaku. Karena kejadiannya adalah hari Jumat, saat istirahat. Kan kalau Sabtu DKI sudah libur, maka diprosesnya hari Senin. Ini anak sudah dipanggil orang tuanya, udah diapain, gak mau. Tidak mau mengaku. Udah diunjukin nih rekaman CCTV-nya, tidak juga mau mengaku. Akhirnya apa? Itu tuh teori yang tadi tuh. Buka kepala, tangannya disuruh buka. Ternyata dia cerita bahwa saking susahnya hidupnya, maka dia pengen ngambil itu dijual buat beli ini, beli ini. Jadi kalau dia ditanya ini nggak mau ngawat, tapi kalau diajak ngobrol akhirnya mau. Saya kira seperti itu restitusi.
Ini Bu Turmi, Bu Aju udah paham. Lanjut Bapak Ibu. 30. Nih, restitusi pendekatan menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang B, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Banyak banget ini. Nah, kuis, hukuman atau konsekuensi. Pertama, kita sering begini, mohon maaf deh. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Konsekuensi itu akibat dari perbuatan yang dilakukan, itu konsekuensi. Kira-kira jawabannya apa ya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini si Virus ya. Yang sering terlambat siapa yang kelas 9 tuh? Yang ganteng. Dapa, terlambat mulu. Kira-kira ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ternyata kita nyuruh anak kita nulis 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Termasuk hukuman. Yang kedua, pertanyaan kedua, termasuk hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman apa konsekuensi, Pak Elvison? Push up. Iya, push up. Sampai ada yang begini. Subhanallah. Ajan ya? Termasuk hukuman. Di karakter kita udah dilarang kayak gini. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, 100. Tepuk tangan buat saya sendiri. Ibu sendiri masih tepuk tangan ya. Konsekuensi. Lagi kita pertanyaan lagi. Murid diminta untuk push up. Wah. 15 kali karena tidak menggunakan masker zaman dulu ya, atau tidak mengerjakan LKS lah, seperti Pak Elvison. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kertasnya kita ganti. Termasuk konsekuensi. Betul semua, luar biasa Bapak Ibu guru kita nih. Apa tuh maksudnya? Lanjut ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, itu. Ya? Oh, kelihatannya? Enggak. Oh, iya, ulang. Lanjut. Kita lanjut, ayo. Ini enggak kelihatan, Bindri. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Termasuk hukuman apa? Ayo. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Nggak boleh kita, anak nggak pakai sepatu disuruh telanjang jemur-jemur, nggak boleh. Pakai sepatunya. Ya. Itu bocah susah banget emang itu si 8A. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Atau kelamaan ke WC. Hah? Hukuman apa konsekuensi? Masya Allah. Kita termasuk hukum anak itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis termasuk apa? Konsekuensi. Kehilangan sebelum menit termasuk apa? Konsekuensi. Nah, ini. Ibu Anas. Sebelum baca ini. Ya, Bu Haji. Kita cepetin aja ya. Istirahat tuh udah malah. Yakinan kelas. Untuk yakinan kelas nanti saya bikin videonya di kelas aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak di sini, nanti ada sama anak-anak aja. Terus budaya positif
lingkungan yang positif, pelatihan yang kelas dan sebagainya. Nah, nih pertanyaan, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk apa nih? Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah dan sebagainya. Kita jawab pertanyaannya. Nah, siswa selalu mengembalikan buku ke tempatnya, termasuk tanggung. Saya sempat ditegur sama Bu Indri waktu saya masukin anak ke perpustakaan, ada yang hilang. Waduh, saya jadi nggak enak. Ngapa? Mak, saya nggak punya gituan, Pak. Pengen main. Waduh, di rumah nggak punya perpustakaan di bawah. Udah nggak usah perpustakaan lagi dah. Saya kan malu tuh. Akhirnya anaknya ngaku, ya dia pulangin. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk menghormati kelas. Hadir di kelas sekolah lulus unit, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan dan sebagainya. Nanti saya di kelas aja ini. Saya bikin videonya nanti. Udah kebanyakan Ibu ya. Saya kira Ibu ada pertanyaan Ibu? Boleh Ibu? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa aja? Nah, 1 kebutuhan bertahan hidup. Kecil-kecil banget, nggak kelihatan nih. Tuh, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan orang. Kedua, kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ketiga, penguasaan, kebutuhan atas pengakuan. 4, kebebasan. 5, kesenangan dan sebagainya. Cuma sampai 5. Nah ini Bu, nih segitiga restitusi ini tadi kita bicarakan nih. Apakah restitusi? Restitusi adalah ya Bapak Ibu, saya kira sudah disampaikan dari tema pertama tentang tadi apa? Bu Indri masih ingat? Budaya positif. Yang kedua, Pak Farhan? Yang mudahan pasti ingat. Yang kedua apa ya? Disiplin. Yang ketiga tentang restitusi. Restitusi itu tadi jadi setiap masalah dihadapi jangan langsung dihukum, tapi diajak ngobrol terlebih dahulu. Dicari inti permasalahannya, anak kenapa sering naik truk. Saya udah 2 kali nemuin anak naik truk itu. Terakhir saya marahin, saya tangkap, ada yang masuk got. Cuma saya kembalikan ke Bapak Ibu, saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Ditanya biar lebih keren nanti YouTube-nya ya. Pasti rekam jangan salah. Tanya. Bukan ya, restitusi. Itu kalau kita parkir restitusi. Restitusi parkir lain restitusi. Jadi bahwasanya kegiatan dari tadi apa? Pengimbasan ya. Jadi nanti Ibu Bapak juga materi ini harus disampaikan juga kepada di-share ke teman. Oh, saya. Oh, materi ini sampaikan ke teman-teman. Nanti diterapkan dalam, tapi saya kira udah semua sih sekolah ini mah udah yang disuruh udah semua kegiatan yang tadi budaya positif semua di SMP Darul Mutakin itu udah dilakukan semua gitu. Tepuk tangan dong Mas Darul Mutakin dong. Jadi saya bangga ntar rekam saya kirim ke sana. Saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Pelpisan ada pertanyaan? Tapi saya juga kemarin sempat jitak bocah tuh. Itu jangan boleh ya terusnya ya. Orang saya kesel izinnya ke WC, nggak taunya nonton di buku guru latihan. Ditak-tak. Bodoh dah. Itu kalau gitu minta maafnya sama dia apa siapa ya? Jitak balik. Kan di situ ada
disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self Bu gimana baca dong self gimana bahasa Inggris? Self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak lakukan dengan disiplin diri kita sendiri dulu, pasti kita akan didisiplinkan oleh orang lain. Seperti itu kira-kira. Gimana ibu? Sudah mulai puyeng? Ya, kita sekarang berdiri dulu, berdiri. Kita ice breaking. Saya akan mengasih ice breaking. Direkam. Ice breaking apa ice breaking? Ice breaking. Ice breakingnya tepuk tangan. Ice. Coba pasang yang betul, pasang. Lidahnya. Ice breaking. Iya. Lidahnya nyentuh geraham depan. Ice breaking. Ya Pak Tami, tepuk satu. Berarti ke sini. Ternyata ini saya sempat kesal sama Pak Elpisan. Kenapa pelajaran Pak Elpisan disenangin murid-murid? Ternyata itu psikomotornya anak-anak pada bergerak. Makanya guru kita juga, guru yang di kelas, jangan kalah sama Pak Elpisan. Kita juga bisa olahraga. Tepuk satu. Tepuk dua. Jadi gerakan ke kiri, ke kanan. Ini kan gerakan juga nih. Kita nggak lampel pisan. Kiri, kan. Ya, tepuk satu. Tepuk dua. Gini, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk 3. Nah, tepuk 4. Ya, tepuk 5. Nah, coba sekarang saya ya. Yang bisa saya kasih hadiah. Goceng. Oh, ibu apa goceng? Goceng kali 10. Wah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 5 kali. Ya, siapa yang benar, Mas Sam? Siapa yang benar? Yang benar saya. Ya. Kebanyakan ya. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Weh, semuanya hebat-hebat, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oh iya, saya dari Mali, Mari. Ya. Itu namanya tepuk satu. Itu. Ini nyuruh rekam HP gua gimana urusannya? Wah, gimana? Ternyata Pak Elpisan itu pelajarannya senangin anak-anak, Pak. Saya 5 menit sebelum selesai udah diusir, Pak. Mau olahraga, Pak? Ganti baju. Bah, ternyata gitu. Tapi pas pelajaran Pak Elpisan yang paling cepat ya, Pak? Hah? Iya ya. Aduh. Kembali ke materi. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Pada hakikatnya sama kewajiban kita dengan seorang petani yang menanam padinya. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya kalau padi mau hasilnya bagus kan harus. Kemarin saya lewat Brebes. Itu kok padi bebek. Padi kan petani. Kalau bebek peternak. Padi itu di atasnya diletakin apa tuh tali-tali gitu panjang ya Bu. Ingat nggak Bu Roy ya? Itu masih kecil. Iya ternyata buat burung pada kabur gitu. Petani sampai seperti itu dalam rangka menghindari burung-burung tidak memakan padinya. Jadi kita ini seorang pendidik diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani.
petani resikonya hasilnya gagal panen. Kalau kita pendidik hasilnya yang gagal itu jadi kita diharapkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara ini mendidik anak itu ibarat kita sebagai seorang petani, ya. Jadi harus sepenuh hati. Kemudian salah satunya lagi adalah kedisiplinan. Nah ini, apakah strategi penerapan disiplin sekolah kita telah efektif? Kalau menurut saya di sini mah udah efektif banget dorong mutakin mah. Jika sudah efektif, perilaku apakah yang menunjukkan bahwa disiplin sekolah kita sudah efektif? Ayo, kira-kira apa Bu? Pak? Ya banyak lah, banyak. Yang nggak pakai sepatu dikejar-kejar, siapa? lipat sama kelas 8A, malas buat pakai sepatu. Itu kan salah satu kedisiplinan kita. Pakai sendal mulu, siapa tuh? Si tupai. Subhanallah. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua yang kita sudah lakukan akan menjadi manfaat buat diri kita. Saya sekali lagi mohon maaf, bukan mengajari, tapi hanya memberikan pengalaman yang sudah saya terima. Saya juga belum bisa apa-apa. Mudah-mudahan sekali lagi yang kita terima ini bermanfaat buat kita dan anak murid kita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, terima kasih buat basmalah dulu ya. Kita udah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak semuanya? Tepuk satu, tepuk sampai tepuk lima. Apa siapa? Masih. Sama-sama sebelum pelajaran saya atau materi hari ini tentang budaya positif, tentang keyakinan kelas. Semuanya berdiri. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Tepuk tapi gak sering. Nanti apa dimasin aja, dikasih materi, dikasih pelajaran supaya kasih tahu ke guru-guru, menerangkan ke siswa, juga merekam kegiatan yang sudah saya sosialisasikan. Hari ini tentang keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk apa tuh? Termasuk apa? Ini belum dikasih tahu. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan sebagai rasa. Selama belajar, selama wali kelasnya ibu itu, bapak itu, maka harus bikin keyakinan kelas, atau sebetulnya kalau zaman dulunya peraturan kelas. Harusnya sini ada seperti kertas seperti ini, ya itulah seperti karton dan sebagainya. Bikin seperti ini peraturan dalam yang kita sepakati dalam satu dalam pelajaran ini kelas 8A. Keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya pertama, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Kita kembali ke ini dulu, keyakinan kelas. Orang siapapun itu dia, jenis kelaminnya apa, fisiknya bagaimana, kita tidak boleh menghinanya. Memang kondisinya sudah seperti itu. Misalnya teman kita satu kelas ini ada yang hitam nih, jangan katanya hitam lu, jangan. Saya ngatain dia berarti ya, jangan kayak gitu contoh itu. Berarti termasuk bullying apa tadi? Bullying verbal. Verbal itu menghina orang lain dengan kata-kata, tingkah laku, namanya bullying verbal. Kalau kita misalnya menendangin dia, namanya bullying fisik. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain. Namanya berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, bahkan narkoba, karena narkoba itu bisa menyebabkan penyakit.
Penyakit. Salah satunya penyakit apa? Saya semalam nonton di TV ya, itu di Amerika banyak orang-orang yang nggak jelas kehidupannya, tidur di jalanan, karena dia termasuk orang-orang yang kena narkoba. Tapi kalau kata orang Betawi, kata siapa tuh, narkoba itu narik kolor babat. Nah, ya, kalau kamu misalnya ada anak-anak maju satu-satu, jangan geroyokan semua maju. Kalau maju satu-satu berarti bergantian secara antri. Kalau kita kemana ya, suka antri tuh? Kalau suka antri kemana? ATM, apa lagi? Ya? Iya, ke TU. Apalagi kalau sudah waktunya mendesak, panjang seperti ular. Bayar ngambil kartu, itu udah biasa. Gunakan masker kalau dulu. Artinya setiap kegiatan itu harus kita bergantian. Jangan berebutan. Tuh kayak gitu tuh. WC digutuk-gutuk, pintunya jadi rusak. Harus bergantian. Siapa tahu dia udah mulesnya metret lagi, udah tai mulu, udah keluarnya ini kan. Semalam dia makan apa? Nangka betonnya dimakan, udah buat keluar. Sip. Nah itu coba kamu tutup. Nomor 2 apa? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Harus positif, bikin kekompakannya ya. Ya, kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kayaknya ini udah nggak cocok deh. Kita bikin peraturan ini. Musuhnya bukan dibuka begini, dibuka ini. Kamu kan udahnya abstrak ketahuan. Misalnya saya punya HP baru nih, kita pegang. Nah, teman kamu tuh merayu supaya HP-nya dikasih kamu. Coba, merayu. Yang mengapa yang sebelah sini? Yang ini merayu. Tanya. Itu apa? Kasih saya dulu. Coba, ayo, ngomong. Tanya, itu apa? Tanya. Kamu yang nanya ini apa? Itu apa? Pasti sebelah sini kamu kepal. Tapi yang sebelah sini, rayu bagaimana temennya mau buka itu apa isinya? Ayo, silakan. Dan yang kepal itu harus pertahankan, jangan sampai. Ya terserah mau dipikir, mau diapain, mau digoda, mau dicopot, pokoknya saya tahu. Langsung gitu dulu. Ya tanya silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Siapa? Nama siapa? Kamu dari mananya? Elsie. Katakan udah. Gimana caranya kelas biar bisa hidup? Iya, bagus sekali. Bertanya bagus sekali ya. Kita diisi. Ya, kembali ke sini saya. Tepuk tangan berapa kali semua? Itu namanya keyakinan. Keyakinan itu kalau kita sudah pegang, jangan sampai orang lain bisa menggodanya, bisa melayunya, bisa mengambilnya. Sama dengan kelas. Kalau sudah kompak, semuanya sudah sama-sama yakin menjaga kelas ini, tidak bakal ada yang mau menjadi pecundang, ada yang mau jadi kambing hitam. Gara-gara dia sering terlambat masuk, kelas ini jadi jelek. Akhirnya karena dia malu, sering terlambat, besok berubah tidak. Itu berdasarkan keyakinan kelas. Di sini harus datang tepat waktu, misalnya. Maka setiap anggota kelas berusaha bagaimana caranya supaya tidak terlambat. Itu disebut dengan keyakinan. Udah mak, kamu merahnya pencet. Udah. Ya. Kelihatan nggak saya mana? Kelihatan. Nah sekarang matiin, pindah dari mana? Ini pokoknya kelihatan ini. Kelihatan. Udah matiin? Ya, udah. Dah. Tapi diajarin. Oke, Mama datang. Ya, kami sampaikan ya. Ikutkan ya 92 ya, Pak. Tetap ya. Hidung bukan hidung. Ah, hidung. Dia memang sepertinya ini Pak dia. Nggak boleh. Oh. Astagfirullah.
Ya Allah, Kevin pakai dasi aja nggak bisa, Pin. Gimana kamu, Pin? Pakai dasi aja nggak bisa, Pin. Pakai dasi aja nggak bisa, Pin. Gimana sih, Pin? Ya Allah. Kevin pakai dasi aja nggak bisa, Pin. Ya Allah. Topinya buka dulu, kau salamin, salaman, aduh. Kalau salaman dasinya topinya buka dulu. Ini gede-gede banget nih, 3. Ya. Hah? Iya, ya. Hai. Oh, saya enggak. Sini. Yang belum rapi dah sih. Nggak kelihatan mukanya. Mukanya nggak kelihatan. Yang udah salaman jangan salaman lagi. Kalau tadi kan udah salaman mulu, kebanyakan salaman lah. Yang udah yang jajan dan salaman lagi, masuk aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Rabu pagi SMP Darul Mutakin mengadakan sholat duha, kemudian juga membaca Al-Quran. Dan satu lagi kegiatannya itu yang utama adalah literasi, membaca buku. Siswa-siswi diharapkan membaca 1 buku dan kemudian akan dipilih mewakili satu kelas yang ditunjuk untuk menceritakan kembali isi buku yang telah mereka baca. Pembiasan ini dilakukan agar siswa-siswi biasa membaca sebuah buku dalam 1 hari dan berlanjut buku-buku berikutnya. Terima kasih kegiatan membaca buku setiap hari. Hore, hore, hore. Saya sedang di SMP Darul Mutakin. Ini Pak, jam banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Anas, Kak Anas, Ustadz Anas SMP Darul Mutakin. Suci. Suci, ayo ngomong Suci. Kita udah ngomong. Ngomong yang lain. Ya cerita. Ngomong dong, ngomong. Sedang apa di sini? Panas sih kakinya panas. Akhirul awalul akhir al-tajirul bal. Kalian yang berbahagia, tidak kurang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita. Dan diiringi dengan doa tentunya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita buat menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan. Berusahalah secara maksimal besok selama seminggu untuk membahagiakan orang tua Anda masing-masing. Apa namanya nih? Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun mubin wa a'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsiran afalam